Siya laki po biak lan mintu teng kakedeki. Opuang matua lan suruga pasake mo kan solanasang ammi bungka itu penangki siya tangaki ang kinanungan melo tu kadami lan sangan na puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Pak bersama akan pisan lamai kadabian pasal 92 ayat Nisa selako ayat apa kadana puang nakwa Abram napilai langsa puang matua maka dami itu puang lako Abram nakwa tasuko lan mai tondokmu sialan mai parapamu sialan mai banuana ambemu ammu malelako tondok tulaku pakitangko dako angku pependariko misak bangsa Papua sia angku parongkok ko angku pakeleleanni tu sangamu ladariko misak karongkosan lamu parongkok minda-minda tu umpasake ko sia laku tampak kiropu minda-minda tu ulang doko landuka kalemu nami mintu suku lantelino unampak karongkosan kedeni tu Abram susi tu kadana puang lako kalena sia ia duka tulot male sola. Amin kadanda puang ta basanta pa pendonna dia lalambay Roma pasal apa ang kamisa sa lakwang kalima ng kasangapulotalo sa lakwang kasangapulopito kadan na puang Abraham duka dibilang malolo bilang na kapatonganan apara la takua na posendera ka puang matuat dio na agan kale tolino to Abraham apeta belanna ia ke dibilang malolo itu Abraham dio na pengkauranna dan sia kadisatperna apa tanga dio olona puang matua belanna apara nakua tu surah amadatu ia tu Abraham patongan puang matua ia mau disanga napo malolo to ia tu toningkarang den sarona tangia disanga pa kamasian sangadina sonda ratana apa ia tu totang mingkarang sangadina patongan tu to bilang malolo totang mekaaluk ia mo malolo kapatongananna angka 93 belanna tangia tete dio sukar aluk anna rampoi pangallu tu Abraham batu tarukna kumua ia manai telino sangadina tete dio kamalolonna kapatonganan belanna yake to sande sukaran aluk manai to manasa torrosala tu kapatonganan sia dipuktai tu pangaluk belanna iya tu na pobutu sukaran aluk ia motu kasengkean apa umba tu tanganani sukaran aluk inde tu taeduka kaun tengkayan sukaran aluk ia moto na menggeronto ajo kapatonganan tu mana ia to anna siolanan pa kamasian sia anna matontongan tu pangallu lakomintu tarukna tangia mana to umposandena sukaran aluk sangadinna ia duka tu umposendena kapatonganan susi Abraham tu tapu ambe solanasang susi tu di surah kumua ku pabendan noko napu ambe buda bangsa dio olona tu puang
na patungan Abraham. Ya motu puang umpatuo tomate sia untambay manna apatae anna denmo. Amin karena puang tabindan solanasang tapaminani Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Surah kareba kaparanuan na tornoran ni Yohanes pasala 3 ayat misa sailako 17. Kasih paulelean na Nikodemus na puang Yesu. Den mimisa to Farisi disanga Nikodemus pangulo to Yahudi. Saibongi lako Yesu na kualako, o Rabi, kiisan kumua kamu mau misa guru ludiumai puang matua. Belanda tai ia misa tau makdin umpogau itu tanda kali-kalian susitu mi pogau ketai i narondongi puang matua. Mebali mi tu Yesu nakua umkwan ni tongan na tongan kukua mati ya ketai i na didadian pole tu tahu tai nabelai untiro parentana puang matua. Nakua mi Nikodemus laku umbarala dikua undadian ni tu tahu ke matuami. Madin rakalatama pak tambukan na indona anna didadian pole. Nakwami Yesu mebali tongan na tongan kukua mati iya ketai i na didadian diomai uai siapena tu tahu tae na madin tama parentana puang matua. Iya tu na dadian ni kale bangsyami iya tu na dadian ni pena bang syami. Dak mimanga belan na kukua mau mati kumua sipatu komi didarian pole. Ia tu angin umba-umba ia nani mangiri tu naporayan na mirangi siya tu mongona apata ini isan ni umba nani sae siya umba na ola. Ten moto tumintu na to di dadi ludiomai tu pena. Mebali mi Nikodemus na kualako umba na kuala dadi tu iyanan nate. Mebali mi Yesu lako na kual kamu para tu gurun na to Israel natai mi isan ni te iyanan nate tongan na tongan kukua mati ki pokada tu ki isan na siya ki katotongi tu kitirona apatae mi tarimai tu kita tu kika tetong-tongina kutole pa apata imitari mai tu kika tetongina iya ke kupokadang komi tulan na telino na tai imi patongan ni maapai amela patongan ni ke kupokadang komi tu daw na suruga moy misa tau tai kendek langan suruga sangadi iya tumangkan namo songlo daw may suruga. Ia motu anak rampan dilino. Susi Musa mangka umpakendek kitu ula dio padang pangalaran. Susi duka moto tu anak rampan dilino sipatu la dipakendek. Dikwa anda minda umpatongan ni kabutoy katuoan tontong say lakona. Belan naten moto tu puang matua kamasay tu isin na telino. Na urungan ni umpa kamasyan ni tu anak tunggana kumua anda minda umpatongan ni tae nalasanggang sangadin na kabutoy katuoan say lakona. Bela nayari na suay puang matua tu anak na tama telino tae kumua na papeukungan ni tulino sangadin na kumua anna kariman ni telino. Amin kadan na puang kurre sumanga puang.
yuk lako kita solanasang shalom. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa kita? Ada banyak anak-anak di sini tapi sedikit ji suaranya kakak dengar. Ulangi. Siapa kita? Yang lebih semangat lagi. Siapa kita? SMGT. Luar biasa karena Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama dengan orang tua kita untuk merayakan hari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Baik orang tuaku, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah berada dalam puncak Pekan Anak Gereja Toraja. Ya, kemarin dalam sukacita bersama Sekolah Minggu Gereja Toraja secara khusus Klasis Rantepa Barat telah melaksanakan perayaan HUT serta Pekan Anak Gereja Toraja yang diadakan di Jemaat Saloso. Ya, adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya lagi. Kemarin kita merayakan ulang tahun sekolah minggu yang keberapa? Berapa? 71. Kalau 71 banyak kah atau sedikit? Banyak. Jadi tua mile organisasi tak sekolah minggu tak? Lansia ya? Ya, organisasinya sudah lansia, nenek-nenek. Ya, tapi tetap anak-anak sekolah minggu ini tetaplah menjadi anak-anak yang penuh semangat, penuh sukacita dan penuh harapan. Nah, kita juga telah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, atau Minggu Sengsara 2, waktu di mana kita mulai mengingat dan kemudian merenungkan penderitaan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Ya, tema perenungan kita pada pagi hari ini, kebenaran berdasarkan iman batulan basa Toraya di Kua Umpokadai, dibilang malolo tetedio kapatongana, dibilang malolo tetedio kapatongana. Nah, kakak mau tanya dulu adik-adik sekolah minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu, kalau kita berbicara soal iman, ya biasa didengarkan ini kalau orang berbicara tentang iman. Ya, kalau kita berbicara tentang iman, berarti itu mau berbicara tentang apa kah? Nanti kakak kasih kue. Kalau ada yang bisa jawab, ada yang berani menjawab. Satu orang saja angkat tangan. Ada yang berani? Ya, Arya. Kalau kita berbicara tentang iman, kita berbicara tentang apa, Arya? Satu kata saja jawabannya, tidak apa-apa, pasti betul itu. Nah, biasa dikasih tahu di sekolah minggu tak? Tentang apa? Jangan bang? Oh, percaya. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah betul Bapak Pendeta jawabannya? Percaya. Percaya sama siapa tapi? Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, berbicara soal kepercayaan kita. Nah, siapa ini Tuhan Yesus Kristus, adik-adik sekolah minggu? Siapa? Ay, mau miki pas kayak ini, ay batal ki ini, mau tinggal di gereja dengan pergi mau deh. Siapa itu Yesus Kristus lagi? Siapa ya? Hero, pahlawan kita orang Kristen yang telah apa? Oh, yang telah menyelamatkan siapa? Kita siapa? Kita manusia dari apa? Dari atau adakah yang tidak berdosa di sini? Oh, ada. Semuanya orang telah berdosa. Oke deh. Kakak mau tanya, adik-adik masih ingat sama Bapak Abraham? Oh, masih. Ada lagunya itu toh? Bagaimana lagi lagunya? Banyak sekali anak-anak, saya salah satu.
Mari puji Tuhan tangan. Oke. Terima kasih, ternyata masih diingat. Bahkan lagunya pun juga masih diingat. Nah, ini Bapak Abraham dikenal sebagai bapaknya siapa lagi? Hah? Bapaknya Abraham, bapaknya Arya. Bapaknya Tuhan Yesus. Dikenal sebagai bapaknya siapa lagi? Ayo, siapa yang berani jawab? Kakak kasih lagi kue. Sudah dijawab tadi Arya dapat kue dari kakak. Siapa? Saudara siapa? Bapak orang beriman atau bapak semua orang yang percaya. Iya, pintar sekali karena Abraham ini dikenal sebagai orang yang percaya penuh kepada siapa? Tuhan Yesus. Walaupun waktu itu ia belum melihat bukti dengan mata kepalanya. Nah, pada bacaan pertama kita hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Abram, ya sebelum diganti namanya sebagai Abraham, dengan yakinnya melakukan firman Tuhan. Ya, apa yang ia lakukan? Ya, dicatat oleh Alkitab bahwa pada saat itu umur Abram adalah 75 tahun. Ya, beda 4 tahun sama SMGT, karena SMGT 71 tahun. Nah, sudah kakek-kakek nih. Ya, kita bisa membayangkan Bapak Ibu saudara-saudara betapa sudah mapannya keberadaan Abram ini. Ya, bahkan sebenarnya tak malah pusing-pusing bang. Tidak ada lagi pikiran-pikiran lain selain menikmati kehidupan yang sudah ia bangun sejak mudanya. Ya, tapi ternyata yang kita lihat apa? Semuanya berubah saat firman Tuhan datang kepada Abram. Ya, firman yang berisi perintah untuk pergi dari negeri, dari sanak saudaranya, dari rumah bapa ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abram. Ya, meskipun ia tidak tahu kemana arahnya Tuhan akan membawanya, tapi kita melihat respon dari Abram ini. Ia dengan sigap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Abram melakukan perintah Tuhan dengan yakin dan mantap. Sabana tandai kumua janji yang diberikan Tuhan kepadanya dalam firman-Nya pasti akan digenapi. Dan Abram yakin bahwa Tuhan tidak akan ingkar dengan janjinya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan atau keyakinan seperti itulah yang oleh Paulus dalam bacaan kedua kita dari Roma disebut dengan iman. Dan karena imannya itulah Abram yang kemudian bernama Abraham dikatakan dalam bacaan kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, karena apa? Tidak ada pertanyaan sedikit pun atas perintah dari Tuhan yang diterimanya. Ya, yana secara manusiawi kita bisa dan sangat mungkin mereka pertanyaan saat menerima perintah seperti Abraham. Ya, dan bisa jadi ya tuh pekutanan talako buang. Kemana ini Tuhan? Ya, kalau anak-anak muda biasanya kalau bertanya, arahnya kemana ini Tuhan? Saya tidak tahu. Bagaimana dengan semua hal yang akan kutinggalkan? Nah, ku ampuna sang muti apa? Aku harus membawa apa saja Tuhan? Umba susi ke tang dia anak aku dengan tangga-tangga lalang. Bagaimana nanti kalau aku lapar di tengah perjalanan Tuhan? Dan mungkin beragam pertanyaan yang lain. Tapi kita melihat sekali lagi, daripada bertanya banyak hal kepada Tuhan, Abram lebih memilih meyakini akan janji Tuhan kepadanya. Ya, sehingga ia dengan mantap melakukan perintah dari Tuhan. Ya, kalau dalam Roma pasal 4 ayat 18 dan seterusnya dikatakan di sana bahwa sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, Abraham tetap berharap dan tetap percaya. Ia percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa seperti yang sudah Tuhan janjikan kepadanya.
demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, iman Abraham tidak menjadi lemah, Bapak Ibu saudara-saudara, padahal natandai kumua usianya sudah hampir 100 tahun dan tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Dan ia juga tahu bahwa rahim Sarah sudah tertutup dan secara manusiawi mustahil mereka akan memiliki anak lagi. Ya, jadi Abraham ini percaya bukan karena melihat. Nah, lagi-lagi dan lagunya toh, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Pasti akan terjadi. Dia percaya karena bukan melihat. Dan dikatakan Abraham dibenarkan bukan karena hukum Taurat, bukan karena sunat, bukan karena prestasi rohaninya yang taat kepada Tuhan, tetapi karena ia percaya kepada Allah. Ya, dan ini mau juga mengatakan kepada kita sekalian bahwa ternyata iman itu membiarkan kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita dan bukan kehendak kita yang jadi. Apa tuh kamu reina? Ya, ladadi. Tetapi kita membiarkan kehendak Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seperti Abraham, ia tidak hanya berkata bahwa ia percaya kepada Tuhan, tetapi ia membuktikannya melalui tindakannya dalam kehidupannya. Ya, saat Tuhan menyuruhnya pergi, ia pergi. Saat Tuhan berjanji memberi keturunan, ia tetap berharap walaupun mustahil. Dan saat keadaan terlihat mustahil, ia tetap percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, seperti Abraham, ya, iman kita juga harus terlihat dalam perbuatan kita. Bukan hanya percaya di mulut saja, tetapi dapat terlihat melalui perilaku kehidupan kita. Inang tonganna di patongan tupuang, dan terbukti melalui tindakan kita, buah-buah dari iman kita. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 3 ada seorang pemimpin agama bernama Nikodemus yang dikatakan dalam bacaan kita, manarang te Nikodemus, natanda itu hukum Taurat, ia mengerti tentang hukum Taurat. Tetapi kata Yesus kepadanya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung dengan perkataan Tuhan ini. Bagaimana mungkin orang dewasa itu lahir kembali? Umba susi. Tetapi dalam bacaan kita melihat Yesus menjelaskan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar pengetahuan agama, melainkan kelahiran baru oleh iman. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita mendengar ayat yang sangat terkenal yang seringkali kita ucapkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dilanjutkan oleh adik-adik, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada yang bisa kasih keras anak-anak remaja di belakang? Ulangi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, anaknya yang tunggal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa keselamatan itu semata-mata karena anugerah dari siapa? Tuhan Yesus, bukan hasil usahanya manusia. Anugerah Allah dan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya, di sini kita melihat perbedaannya.
Ya, perbuatan adalah hasil dan iman adalah dasarnya. Kita tidak berbuat baik supaya kita diselamatkan, tetapi kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Ya, persembahan kita, perbuatan baik yang kita lakukan menurut standar Alkitab, semuanya itu tidak mungkin menjembatani jurang antara manusia berdosa dan Allah yang kudus adanya. Ya, Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya lagi, tema kita kemarin apa ya? Tema PAGT? Siapa? Hanya Dia penyelamatku. Dia ini siapa? Ya, Tuhan Yesus. Hanya Dia penyelamatku. Ini mengatakan dengan pengakuan kita Gereja Toraja yang mengatakan apa, adik-adik, ada yang tahu? Inti pengakuan dari Gereja Toraja, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah inti pengakuan kita Gereja Toraja, yang mengakui bahwa hanya satu Juru Selamat, hanya Dia Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita percaya bahwa hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan. Ya, di dunia ini ada banyak agama-agama ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Bisa adik-adik sebutkan agama-agama apa saja yang ada di dunia ini? Salah satunya Kristenan, apalagi Katolik. Ya, Katolik ini tidak mau disebut sebagai orang Kristen, tapi Katolik. Apalagi? Islam, apalagi? Hindu, Buddha, Konghucu, Alto dan lain sebagainya. Dan setiap agama memiliki cara masing-masing dalam memahami dan mencari Allah. Ya, namun dalam iman kita kekristenan itu mengajarkan sesuatu yang khas yang harus kita ingat selalu dan harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa ketika agama-agama lain berusaha mencari dan mendekat kepada Allah yang satu itu, iman kita selaku orang Kristen bersaksi bahwa Allah yang Esa itu justru datang mendekat kepada manusia. Ia yang menjumpai kita dalam ketidakberdayaan dan keberdosaan kita. Ia yang datang menjumpai kita. Sementara agama-agama lain mengajarkan bahwa amal perbuatan baik mereka yang akan menyelamatkan mereka, berbeda dengan pengajaran kita. Di saat mereka berusaha mencari tahu, bahkan berusaha mendekat kepada Allah, kita iman Kristen bersaksi bahwa Allah yang Esa, Allah yang satu yang kita sembah itu justru datang mendekat kepada manusia, memperkenalkan dirinya, dan menjumpai kita dalam ketidakberdayaan dan keberdosaan kita. Jadi Ia yang datang, Ia yang menyatakan kasih-Nya, bahkan Ia yang memulihkan kita kepada hakikat kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu, sekali lagi bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah semata-mata, dan itu dapat diterima hanya oleh karena iman kita kepadanya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 121 di sana berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan, dan seterusnya. Ya, iman sekali lagi bukan hanya soal percaya di mulut, tetapi percaya bahwa Tuhan benar-benar memelihara kehidupan kita. Ia menjaga keluar masuk kita, Ia menjaga anak-anak sekolah minggu, Ia menjaga perjalanan iman kita di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan, persaingan, dan banyak godaan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa menjaga kita. Dan itulah iman yang hidup.
Kiranya kita sekalian senantiasa bertumbuh dalam iman, kiranya orang tua menjadi teladan iman bagi anak-anaknya, dan kiranya seluruh jemaat hidup dalam kebenaran berdasarkan iman di dalam Yesus Kristus. Dan mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita senantiasa memancarkan terang dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di gereja adik-adik, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Berbuat baik sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, jangan haleluya dalam gereja, tapi di luar sana menjadi lupa. Amin firman Tuhan. Mari masuk dalam saat teduh bersama. Biarlah firman Tuhan terus kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita, dan terus mengimani bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan kita sekalian. Mai komi toma tuangku syasulu solanasang ta masambayang o ambeki dau suruga. O ambeki dau suruga, kipalaku anna dipakala abitu sangami, anna patalo tu parintami. Anna dari papurayan milan telino susi dau suruga, pengkan isi salasan nakikan de aloyate. Siapa ada itu salah budanki, sisi kami umpagari salan atau kasalan lako kaleki, siada ami eloran kan diroso sangarina rinding palakan, dan narandan kan dia tabulituk. Belanda kamu nampui parenta siakapan, siaka malabiran, say lakona. Amin.